Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan Adam sebagai bapak kita. Kemudian Allah takdirkan Nabi Adam untuk diturunkan ke muka bumi ini lil imtihan wal ikhtibar, dalam rangka untuk ujian. Oleh karenanya ketika kita hidup di dunia ini, ketahuilah bahwa ini adalah dalam rangka ujian. Apakah kita pantas untuk kembali ke dalam surga atau tidak? Karena ini ujian, maka sana ada yang berhasil, ada yang gagal. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga di dalam perjalanan kita menuju kampung halaman kita yang sejati, kita tidak tersesat, kita tidak salah jalan, kita tidak menyimpang. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Sungguhnya Allah sangat mampu untuk memberikan jalan itu kepada kita. Oleh karenanya kepadanya lah kita meminta, kepadanya lah kita memohon. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabatnya, yang kita mohon kepada Allah agar kita nanti bisa bersama dengan mereka dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir Sa'di. Pada hari ini ayat yang ke 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah dari apa yang ada di dalam surga yang berlimpah, dari mana saja yang kamu suka, dari apa saja yang kalian suka. Namun jangan dekati pohon ini, karena kalau demikian
kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Maka syaitan pun menggelincirkan mereka berdua dan mengeluarkan mereka berdua dari surga, dari kenikmatan yang mereka telah rasakan. Dan kami mengatakan, turunlah kalian semua dari surga. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kalian di bumi tempat tinggal serta kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berkata, "Lamma khalaqallahu Adam wa faddalah." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan memberikan keutamaan kepadanya, atamma ni'matahu alaih. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Adam. Apa saja nikmat-nikmat tersebut? Bi an khalaqa minhu zawjahu. Allah ciptakan darinya, dari Adam, zawjahu, pasangannya, istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar dia tentram kepadanya. Jadi adanya pasangan kita, istri-istri kita, dalam rangka untuk menentramkan hati kita. Wa yasta'nisa biha, dan menjadi terhibur dengannya. Karena di dalam surga Adam sendirian, kesepian, perlu anis, sesuatu yang membuat dia terhibur. Wa amarahuma bisuknal jannah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk menempati tinggal di surga, untuk menjadi penduduk surga. Sukna. Wal akli minha raghadan, dan makan dari apa yang ada di surga. Raghad ay wasi'an hani'an, yaitu yang melimpah ruah, dan hani'an, lezat, nikmat. Jadi surga itu kenikmatan yang sangat banyak. Berbeda halnya dengan dunia. Bisa jadi ketika di dunia kita mendapatkan sebuah kenikmatan, tapi terbatas. Tapi di surga ghairu mahdud, la hududalah, tidak ada batasnya kenikmatan tersebut. Kenikmatan tak terbatas. Jadi luar biasa surga. Nikmat Allah yang terbesar yang akan diberikan kepada hambanya nanti. Haitsu syi'tuma, dari apa saja yang kalian inginkan. Ay min asnafis thimar wal fawakih, yaitu dari berbagai macam jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Wa qala Allahu lahu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra." Sesungguhnya engkau di dalam surga tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan pernah telanjang, selalu berpakaian. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan sungguhnya engkau di dalam surga tidak akan pernah merasa kehausan. La tadma', la dhama', tidak ada rasa dahaga di surga. Wala tadha, dan engkau tidak akan pernah kepanasan.
selalu sejuk. Wala taqraba hadhihi syajarah. Allah kemudian melarang mereka berdua dari mendekati pohon ini. Dekat saja nggak boleh, apalagi sampai memakan buah tersebut, buah dari pohon yang terlarang. Naw'un min anwa'i syajaril jannah, salah satu jenis dari pohon-pohon yang ada di surga. Allahu a'lamu biha, Allah yang lebih tahu tentang pohon tersebut. Jadi tidak disebutkan pohon apakah itu, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Tidak ditemukan satu hadis sahih pun yang menjelaskan tentang pohon apakah itu. Kalau demikian berarti pengetahuan tentang pohon apakah itu tidak bermanfaat, tidak penting. Yang paling penting adalah wa innama nahahuma anha imtihanan wa ibtilaan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berdua dari pohon tersebut dalam rangka untuk ujian dan cobaan. Dicoba sama Allah, diuji sama Allah. Dan sekaligus untuk menampakkan tabiat manusia. Yang halal banyak, yang nikmat-nikmat banyak, semua kemudahan diberi, semua fasilitas disediakan. Tapi satu, jangan begini. Manusia, sifat di antara yang jelek dari sifat manusia itu adalah justru yang dilarang, yang sedikit itu yang dia penasaran. Kenapa sih nggak boleh begitu? Jangan begini. Nah, karena ada dasar atau sifat bawaan manusia yang seperti itu, yang tidak baik, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pelajaran. Atau li hikmatin ghairi ma'lumatin lana, atau Allah larang yang demikian itu karena sebuah hikmah yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Pokoknya ada hikmah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di tidak membahas panjang lebar tentang riwayat Israiliyat yang berbicara tentang pohon apakah itu, kemudian kenapa pohon tersebut dilarang. Tidak berpanjang lebar di situ. Inilah yang menjadikan kitab tafsir ini sangat bagus untuk pemula. Yang penting paham maknanya, makna ayat secara umum. Terlepas dari orang menyebutnya dengan pohon khuldi, ya sebenarnya yang mengatakan itu pohon khuldi adalah iblis. Syajaratu al-khuld, pohon kekekalan, dan itu bohong. Buktinya apa? Ketika Adam dan istrinya memakan dari buah dari pohon yang terlarang tersebut, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Allah memarahi mereka berdua. Bahkan konsekuensinya turun dari surga.
fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian dekati pohon tersebut, maka kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Peringatan dari Allah sudah jelas. Tapi godaan dari syaitan juga memainkan peran untuk menyesatkan dan membutakan penglihatan anak-anak Adam, sehingga tidak melihat kalau godaan syaitan itu adalah perangkap dan jebakan. Dalla ala anna an-nahya lit-tahrim. Dari ayat ini kata beliau, fatakuna minadh dhalimin, kalian akan menjadi orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwa larangan itu hukumnya haram. Setiap larangan apapun itu secara umum itu diharamkan. Dan ini kaidah usul fikih, annan nahya lit-tahrim. Coba lihat, ini pelajaran tafsir, tapi masuk usul fikih. Ada usul fikihnya, ada sejarahnya, ada tauhidnya, ada fikihnya, macam-macam. Ada hadisnya. Maka benarlah perkataan seorang syekh, Al-Quran masdarul ulumi kulliha. Al-Quran masdarul ulumi kulliha. Quran itu adalah sumber semua ilmu. Seluruh ilmu akan bersumber kepada Al-Quran. Li'annahu ruttiba adh-dhulmu 'alaihi, karena konsekuensinya dari larangan tersebut adalah kezaliman. Ketika dikaitkan sebuah larangan akan menyebabkan seorang menjadi zalim, dan zalim itu adalah suatu hal yang haram, nggak boleh, maka larangan itu juga hukumnya haram. فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما. Maka senantiasa terus menerus musuh keduanya, yaitu iblis, musuhnya Adam dan Hawa, musuhnya manusia, yuwaswisu lahuma, senantiasa memberikan waswas, bisikan. Waswas itu adalah bisikan. Waswas. Kenapa disebut waswas? Karena bunyinya seperti bisikan. Orang kalau bisik berbisik di mana bunyinya? Ya, waswas. Memberikan bisikan kepada keduanya, wa yuzayyinu lahuma, dan menghiasi kepada mereka berdua, tanawula ma nuhiya anhu, menghiasi perbuatan buruk, yaitu mendekati pohon tersebut, memakan buah dari pohon terlarang tersebut, padahal itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta azallahuma. Dan ini bukan sekali dua kali, terus menerus iblis tidak patah semangat untuk menggoda sampai dia berhasil menggelincirkan mereka berdua. Ay hamalahuma 'ala zalal bitazyinih, yaitu membawa mereka berdua kepada terperosok dan tergelincir masuk ke dalam perangkapnya, bitazyini, dengan usaha pengelabuannya, kamuflase. Sesuatu sudah jelas dilarang oleh Allah, tapi
dihiasi oleh syaitan, oleh iblis, bahwasanya tahu nggak sebenarnya kenapa sih dilarang? Karena ini. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Biasalah manusia, namanya aja manusia, punya nafsu, punya syahwat, nggak apa-apa. Ayo berbuat maksiat 1-2 kali kan nggak terlalu mudarat. Sekali 2 kali nggak apa-apa lah, coba-coba. Baik, kalau pas kita sedang coba-coba maksiat tersebut, kemudian datang saat malaikat maut menjemput kita, coba-coba apa? Coba-coba masuk neraka. Intabihu ya ikhwan, hati-hati, jangan lengah. Kita harus tetap waspada, karena yang namanya keburukan, kejahatan akan selalu mengintai kita. Wa qasamahuma, dan dia bersumpah, iblis itu bersumpah, billahi, dengan membawa nama Allah. Dia bersumpah pakai nama Allah lagi. Ya bohong. Itulah iblis dan cara-caranya, menghalalkan segala cara. Inni lakuma laminan nasihin. Dia mengatakan, ini dalam ayat yang lainnya, sesungguhnya aku bagi kalian benar-benar orang yang berniat baik buat kalian. Luar biasa. Aku mengatakan ini karena aku sayang sama kamu. Padahal ingin menjebloskan dia ke dalam jurang kehancuran. Karena aku perhatian sama kamu, makanya nih tak kasih uang, beli narkoba, beli coba-coba. Allahul musta'an. Di luar sana musuh-musuh Islam ini sangat semangat sekali untuk menghancurkan generasi muda Islam. Makanya tugas antum sangat berat. Harus ta'awun, bekerja sama untuk menghalau dan menghadang gerakan-gerakan yang sangat masif sekali untuk menghancurkan generasi penerus umat ini. Faghtarra bihi wa ata'ah. Lalu karena sampai bersumpah dengan nama Allah bahwasanya dia serius, kemudian dia niatnya baik, maka mereka pun tergoda dan mengikutinya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi war-raghad. Maka akhirnya apa yang terjadi? Iblis berhasil mengeluarkan mereka berdua sebagaimana dia telah terusir sebelumnya. Mengeluarkan dari keadaan di mana mereka mendapatkan kenikmatan dan segala hal yang mereka butuhkan di dalam surga. Wa uhbitu ila darit ta'abi wan nasabi wal mujahadah. Dan mereka akhirnya Adam dan Hawa uhbitu, diturunkan ke negeri yang penuh dengan at-ta'ab, kelelahan, wan nasab, keletihan, kepenatan, wal mujahadah, dan perjuangan. Harus berjuang supaya bisa eksis di bumi, mempertahankan hidup. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Maksudnya Adam wa dzurriyyatuhu a'da'un li iblisa wa dzurriyyatihi.
Adam dan keturunannya merupakan musuh bagi iblis dan keturunannya. Wa minal ma'lum anna al-aduwa yajiddu wa yajtahidu fi dharari aduwihi, dan yang sudah diketahui bahwa musuh itu selalu berusaha dan bersemangat di dalam memudaratkan musuhnya, wa isal syarri ilaihi bi kulli tariq, dan berusaha untuk menyampaikan keburukan kepada musuhnya dengan cara apapun, wa hirmanihil khaira bi kulli tariq, dan berusaha untuk menjauhkan musuhnya dari kebaikan dengan upaya apapun. Fa fi dhimni hadha tahdhiru bani Adam minasyaitan. Dan dalam ayat ini mengandung pelajaran, yaitu peringatan kepada anak-anak Adam, kepada manusia, minasyaitan, dari setan. Waspada dari tipu daya syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi sebenarnya misi syaitan itu adalah membuat anak-anak manusia bersama dengannya nanti sebagai penghuni neraka, supaya nemenin syaitan di neraka. Inilah hasad syaitan, tidak menginginkan bagi manusia itu kebaikan. Walaupun dia bersumpah kalau dia menginginkan untuk kita kebaikan, maka jangan tertipu untuk kesekian kalinya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dalam ayat yang lain Allah memberikan peringatan pada kita. Apakah kalian menjadikan dia, syaitan, dan keturunannya aulia, wali-wali, penolong, min duni, selain Allah, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Sungguh teramat jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Thumma dzakara muntaha al-ihbati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir dari diturunkannya mereka, Adam, Hawa, dan Iblis, dari surga. Faqal, Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqar. Dan bagi kalian di bumi adalah mustaqar, tempat tinggal. Ay maskanun wa qarar, tempat tinggal dan menetap di bumi. Wa mata'un ila hin, dan kesenangan sampai waktu yang terbatas. Ila hinin qidha'i ajalikum, yaitu sampai waktu habisnya ajal kalian, masa hidup kalian. Mata' dunia atau di bumi ini jadi mata', barang-barang yang bisa dipergunakan untuk bersenang-senang, itu mata'. Sampai kapan? Ila hinin qidha'i ajalikum, sampai batas waktu ajal kalian. Jadi masing-masing kita punya ajal. Ajal itu batas waktu, dan kita nggak tahu.
kapan ajal kita. Maka karena tidak tahu, kita harus dalam posisi standby, harus siap ketika saat ajal kita sudah selesai. Thumma tantaqiluna minha lid-dari allati khuliqtum laha. Kemudian kalian akan berpindah ke negeri di mana kalian diciptakan untuk menuju negeri tersebut. Wa khuliqat lakum, dan negeri itu diciptakan untuk kalian. Akhirat. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Fa fiha anna muddat hadhihi al-hayah muaqqatatun 'aridatun. Dan di dalam ayat ini menjadi dalil ilahin bahwasanya rentang waktu kehidupan ini adalah sementara dan hanya lewat saja, 'aridah. Kita di bumi atau di dunia ini hanya numpang lewat saja. Laisat maskanan haqiqiyan, bukan tempat tinggal yang hakiki. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin ketika didatangi Raja Fahad atau raja sebelum Raja Salman, al-zahir wallahu a'lam, Raja Fahad, beliau berkunjung ke rumah Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian melihat rumahnya, maka Raja Fahad menawarkan untuk merenovasi rumahnya Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menolak dengan cara halus. Alhamdulillah, saya sudah atau sedang bangun rumah di Shalihiyah. Beliau menyebutkan sebuah tempat daerah di Unaizah, itu namanya Shalihiyah. Saya sedang bangun, wahai raja, di Shalihiyah. Oh, kalau sudah atau sedang bangun, ya sudah. Kemudian setelah selesai pertemuan tersebut, kunjungan tadi, murid-muridnya yang mendengar perkataan Syekh Ibnu Utsaimin sedang membangun rumah di Shalihiyah berusaha konfirmasi, karena mereka nggak tahu kalau Syekh Ibnu Utsaimin punya proyek bangun rumah di Shalihiyah, sedang bangun rumah, sedang ada gawean. Kan kalau ada gawean misalnya, kan kelihatan. Karena mereka nggak melihat ada apa-apa di sana, maka mereka bertanya, Syekh, nata'akkad, apa benar engkau sedang bangun rumah di Shalihiyah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, iya. Antum tahu kan Shalihiyah itu kuburan Shalihiyah, nama daerah di sana tempat pekuburan. Saya sedang bangun rumah di sana. Maksudnya bangun rumah untuk akhiratnya. Hada ulama. Begitulah para ulama. Visi beliau-beliau itu sangat jauh ke depan. Dan seharusnya begitu kita seorang muslim, seorang mukmin. Visi kita harus jauh ke depan di masa yang akan datang untuk akhirat kita. Sudahkah kita membangun rumah kita? Mau kita isi apa? 2 kali 1 meter? Mau masukkan motor? Ya nggak muat. Bareng-bareng kita malah mempersempit. Membawa emas nggak ada manfaatnya, bahkan itu sudah miliknya ahli waris kita. Namun amal saleh itulah yang bermanfaat. Wa innama hiya ma'barun yutazawwadu minha litilka ad-dar.
Hanya saja dunia bumi ini adalah tempat untuk dilewati, hanya tempat singgahan, ma'bar. Yutazawwadu minha, dalam rangka untuk mempersiapkan bekal, tempat singgah sementara dalam rangka menambah bekal. Orang kalau perjalanan singgah ke SPBU, singgah ke pom bensin, singgah ke rest area, untuk apa? Untuk persiapan melanjutkan perjalanan yang lebih panjang lagi. Litilkad dar, untuk negeri itu, yaitu negeri akhirat. Wala tu'maru lil istiqrar, dunia ini tidaklah dimakmurkan dalam rangka menetap di sini. Memang kita diperintahkan untuk memakmurkan dunia ini, yaitu kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Kita bangun dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, yang mana peribadatan itu sebagai bekal amal soleh kita yang bisa kita bawa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adam, maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, maka Tuhannya mengampuni dia. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay talaqqafa wa talaqqana. Talaqqa itu artinya talaqqafa, talaqqan, menerima, talqinan, menerima ilham, wa alhamahullah, yaitu Allah mengilhamkan kepada Adam min rabbihi, ilham dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, wahiyya qauluhu, dan ini ditafsirkan di dalam ayat yang lain. Kalimat apakah itu? Yaitu perkataannya Rabbana zalamna anfusana ila akhir ayat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah ucapan Nabi Adam tatkala dia tersadarkan dari perbuatan dosanya, diberi ilham oleh Allah untuk mengucapkan kalimat itu. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Kalaulah tidak Engkau beri ampunan kepada kami dan Engkau rahmati kami, maka benar-benarlah kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Sebuah iktiraf, sebuah pengakuan, dan inilah yang namanya taubat. Mengaku kalau kita salah, mengaku kalau kita telah menzalimi diri kita. Fa'tarafa bidzambihi, kata Syekh Ibn Sa'di, maka Adam mengakui dosanya, wa sa'alallaha maghfiratah, dan meminta kepada Allah ampunannya. Fataballahu alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Wa rahimahu, dan Allah merahmatinya. Innahu huwat tawwab, sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat. Liman taba ilaihi wa anab, yaitu bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya dan kembali. Al-inabah, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, kembali benar, berbuat benar, berbuat baik, kembali kepada sesuatu yang disukai oleh Allah, yang diridhai olehnya. Wa taubatuhu naw'an, dan taubat Allah ini
ada dua jenis. Taufiquhu awalan, yang pertama adalah taufik dari Allah supaya dia mau bertobat, supaya seorang hamba mau bertobat. Ini juga disebut taba Allah, taballahu alaih. Jadi ini ingin menafsirkan fataba alaih. Maksudnya taballahu alaih itu apa? Ada dua jenis taubat. Dari sini muncullah pemahaman bahwasanya taubat itu ada dua jenis, yaitu taufiquhu awalan, Allah mengilhamkan kepada hamba agar dia mau bertobat. Thumma qabuluhu lit-taubah, lalu Allah menerima taubatnya dia. Jadi dalam pernyataan fataballahu alaih, maka Allah melakukan pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan taba. Maksudnya apa? Dua hal. Allah beri dia taufik agar hamba tersebut bertaubat, dan Allah terima taubatnya. Itulah makna fataballahu alaih. Jadi awalan taufiquhu lit-taubah, Allah berikan taufik, hidayah agar si manusia itu bertaubat, lalu Allah terima taubatnya. Idza ijtama'at syurutuha tsaniyan. Yang kedua, kalau terpenuhi syarat-syarat taubat, maka Allah terima taubat si hamba. Innahu huwat tawwabur rahim, ar-rahim bi'ibadihi, yang maha penyayang pada hamba-hambanya. Min rahmatihi bihim, dan termasuk rahmatnya Allah kepada mereka, an waffaqahum lit-taubah wa afa anhum wa safah. Allah beri taufik mereka untuk bertaubat, dan Allah maafkan mereka, dan Allah lupakan kesalahan mereka. Safah, fasfah, lupakan kesalahan orang lain. Ini namanya as-safah. Kalau al-afu, memaafkan. Tapi kalau as-safah, ini lebih daripada sekedar memaafkan, yaitu sampai menganggap seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Kadang-kadang kita mau dan bisa memaafkan orang lain, tapi melupakan kesalahan itu, melupakan kesalahan orang lain terhadap kita, belum tentu. Jadi as-safah ini tingkatan yang lebih tinggi daripada al-afu, daripada pemberian maaf. Ada orang yang luar biasa, ketika seseorang berbuat salah kepadanya, lalu dia minta maaf, orang tersebut mengatakan, loh, ada apa ya? Pura-pura tidak tahu. Ah, sudahlah, lupakan saja. Itu juga termasuk as-safah, dan itu pahalanya besar. Bisa melupakan kesalahan orang lain. Biasanya itu sangat sulit, ya. Baik, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Hari ini 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.